ada Tambelonya. Tambelo, cara makannya gini, ini Bima Prasetya ya waktu itu. Saya juga makan satu nih Bima. Makan Tambelo itu gini. Jadi diambil masih hidup, masih mentah, tap, 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 tap. Nah, ini contoh dalam jurnalistik kadang-kadang kita ini pun perlu kita potret untuk menceritakan proses makan Tambelo ya. Diambil, masuk mulut, tap, masukin itu. Kalau satu kurang jelas. Tapi karena sekuen itu kelihatan makanya, nah, itu contoh bahwa potret pun bisa sekuen, ya. Potret bisa sekuen. Jadi gitu. potret bisa sekuen ya. Oh, aku juga Sekuen, pernah oke. tuh motret singkawang, orang pas masukin pedang ke mulutnya tuh. Mulai Ya. dari doa, terus gitu kan. Terus sekuen potret juga dong berarti ya. Ya. Nah, sekarang saya ngomongin traveling fotografi. Ngomongin soal komposisi nih. Perhatikan ya. Ini traveling fotografi ya. Jadi memang kenapa itu Empire State Building di tengah? Ini saya motret dari gedung WTC yang udah runtuh tuh ya. Anda bayangkan kalau itu Empire-nya nggak di tengah, foto ini nggak enak kan? Agak susah. Jadi satu ini Empire State Building di tengah, ini New York ya. Ya. Itu di tengah lagi, ini vertikalnya. Jadi lihat ini soal komposisi ya. Ini pilihannya nggak banyak. Kalau itu nggak di tengah, sangat tidak menarik. Ya, oke. Jadi terus ini Paris, Eiffel. Ya, ini Eiffel di tengah. Atau langitnya dibanyakin, yes, ya kan? Komposisi itu nggak terikat apa-apa. Ini ekstrim langitnya banyak, Eiffel tetap di tengah. Ini langitnya nggak terlalu banyak ya. Jadi ini beberapa pemikiran komposisi untuk traveling fotografi ya. Saya memasukkan yang besar. Lalu gini, komposisi juga ini. Ini komposisi apa coba? Ini Osaka Castle. Jadi kita gini, komposisi itu jangan kita terlalu memikirkan rule kadang-kadang ya. Anda lihat geser-geser enaknya atap sebelah kanan ini saya masukkan ya, sebelah kanan ini saya masukkan ini kan untuk ya. Komposisi yang sederhana dan abstrak tuh bisa kita jadikan topik minggu depan tuh Bang. Ngomong komposisi ya. Iya. Okay. Pasti banyak Ini Eiffel ya? juga nanti nih. Ini Eiffel lain lagi nih. Ini saya masukkan Eiffel saya sama tanaman sedikit ini. Saya mau bikin ini komposisi sangat abstrak kan. Eiffel mencong dikit masukin daun itu ya. Ini komposisi yang lain lagi ya. Saya explore Eiffel itu 10 roll kali. Saya explore Eiffel. Nah ini juga nih. Ini komposisi standar, nggak bisa neko-neko. Saya mau terlihat Krakatau erupsi ya, tahun 2018 nih bulan Agustus. Pasti dulu ada nih saya ingat. Ini erupsi Krakatau saya pasang tripod, ya komposisinya nggak usah neko-neko gini nggak enak, gini nggak enak ya nggak. Ini kan memang kita ngomong erupsinya ya, dead center banget gitu loh. Kita dead center habis itu. Agustus 2018. Sekarang Krakatau udah datar ya, jadi cuma suatu pulau pendek gitu. Udah datar, udah nggak ada lagi dong. Nah ini juga nih contoh nih. Ini tentang kekatolikan di Flores ya. Ini ya salibnya di tengah. Komposisinya juga tidak menarik itu. Ini memang saya bikin dead center. Nah ini kota Larantuka. Ini monumen di Larantuka. Ini kalau vertikal begini. Tapi kalau horizontal, nggak mau gini karena di kanan ada bangunan putih itu. Anda kelihatan nggak itu? Iya. Ini kalau horizontal, bikin gini, bangunan putihnya kepotong kelihatan sedikit doang, lainnya nggak enak. Jadi memang komposisi itu adalah masalah keseimbangan. Saya ambil kanannya lebih banyak karena bangunan putih itu memang dipotong tanggung gitu loh. Ya. Jadi saya ini landscape-nya seperti ini, portretnya seperti ini. Itu pemikiran komposisi ya. Pemikiran komposisi sederhana tanpa menganut teori apapun. Lalu ini air terjun Toroan, saya pakai infrared nih. Air terjun Toroan di Madura. Ini kalau di atas itu nggak ada pohon, mungkin saya ambilnya begini, ya. Tapi di atas ada pohon, itu membuat balance-nya juga, awannya juga, itu membuat pemikiran. Jadi komposisi ini adalah ada balance kan. Sampai enak dilihat gitu. Balance, ini adalah balance. Lalu ini juga ibu-ibu yang jemur kain ini. Jadi kuncinya komposisi adalah balance. Balance. Itu gimana melatihnya ya? Sering-sering kalau Anda rasakan nggak enak, lain kali. Balance is the key. Komposisi adalah masalah balance dan nggak bisa auto ya. Dan komposisi adalah karakter si pemotret. Beda orang ini juga ini mau nggak mau. Ini bodohku ya, ini mau nggak mau di tengah kan, bagusnya kan. Ini nggak bisa, udah nggak bisa mikir lain. Nah, komodo ini, nah ini saya masuk ada komodo, saya ikutin. Saya masukkan backgroundnya juga ini di Pulau Rinca ya. Pulau Rinca, backgroundnya itu ada teluk-teluk dan macam-macam itu. Kemudian saya taruh di kanan, kirinya saya kasih teluk itu. Jadi kalau saya geser ke kanan, backgroundnya komodo, backgroundnya air, nggak menarik gitu loh. Karena airnya itu agak overexposure gitu ya.
Jadi saya mengaturnya seperti ini. Tapi nanti kalau secara teori komposisi diomelin lagi nih. Itu kan komodonya nengok ke kanan. Bidangnya terlalu sempit di kanan, Iya, harusnya sebelah kiri. iya, iya. Iya Jangan kan? terlalu ada Jangan namanya terlalu pakem. ngikutin teori yang Iya. kayak gitu ya. Nah, ini perhatikan ini. Ini susah nih. Saya mau teriak Krakatau nih. Ini Krakatau tahun 1995, 31 Desember 1995. Saya naik pesawat satunya. Ini yang Eddie Hasbi dan fotografer lain di pesawat yang putih itu, DC-3. Saya di pesawat kecil, saya sama pilotnya. Saya lincah pesawat saya ini. Lihat ini komposisinya begini, ini sama Krakatau. Ini nah di atas kawah. Ini di atas kawah. Jadi ini lewat berkali-kali ya. Ini nggak terlalu bisa karena pesawat saya pun bergerak, dia juga bergerak. Jadi butuh cepat ya. Ini jadi lihat ini Krakatau dan DC-3. DC-3 ini adalah replika Garuda Indonesia 1 Seolawah ya. Ini persis Garuda pertama yang dulu pesawat kepresidenan ya. Jadi ini DC-3 Seolawah, RI Seolawah waktu itu dengan Krakatau. Ini nggak gampang komposisi, tapi harus harmonis saja gitu. Ini memutuskannya adalah refleks langsung ini. Oke. Kuncinya is balance. Is balance. 31 Desember 1995 itu malam tahun baru, malamnya saya tahun baruan tuh, ingat betul. Oke, sekarang saya masuk ke dulu nggak? Sebelum masuk ke Oke, pertanyaan dulu silakan. Supaya nggak bosan ya. Saya ngecap terus nanti membosankan. Bosan sih enggak, cuman kasihan ada yang nanya nggak ada di itu. Cuman kalau pertanyaan baiklah, beda lah. Oke. Malam Pak. Aduh. Kalau ini minta tips saja nih dari Mas Apri Aje. Tips cropping Malang gimana nih. ya Om? Kadang mau cropping ketat kayak Om Bain, tapi perasaan kok seperti aneh, ada yang kurang gitu. Tips untuk cropping. Ya kalau aneh jangan dikerjain. Kalau aneh jangan dikerjain. Jadi gini, tidak semua pemotretan bisa di-crop. Ada yang udah mentok ya. Ada yang karena waktu motret lensanya kurang panjang, ditelein belakangan. Itu biasa dalam jurnalistik ya. Cropping adalah pakai tele belakangan ya, itu biasa. Jadi Photoshop itu adalah mentelekan belakangan. Telenya kurang panjang ya ditelein. Poin keempat dalam foto jurnalistik apa ya? Poin posisi, komposisi, momen, teknik, posisi, komposisi, dan momen 4 itu kan. Oke Om, mungkin ini udah bisa lanjut deh. Ini kan udah. Oke, lanjut lagi. Lanjut aja Bang. Oke. Nah, saya nemu ini ya. Ini pada suatu hari tahun 90-an, itu Kodak ngeluarin, ini bukan iklan ya, udah nggak ada ya. Namanya Kodak Exapress Multi Speed. Nah, ISO-nya terserah lo. Nah, gila kan? Jadi film ISO-nya terserah lo. Tapi pada waktu nyuci, Anda harus ngelapor ke, hanya bisa di lab Kodak ya. Waktu itu lab Kodaknya di Pitang. Lapor, saya pakai sebagai ISO berapa. Ya. Jadi film ini bisa ISO 100 sampai ISO 1000. Nah, saya penasaran kan, saya cuci di lab Fuji. Kalau lab Fuji itu kan nyucinya sesuai dengan apa adanya kan. Betul. Saya coba, saya motret film ini, saya sebagai ISO 100, ISO 200, ISO 300, ISO 400, semua sampai 1000 saya cobain, saya tandain. Sebagai ISO 100 saya motret tulisan 100, sebagai ISO 200 saya motret tulisan 200. Saya cuci di lab Fuji biasa. Ternyata yang pas, exposure pas itu di ISO 640. Jadi film ini ternyata ISO 640. Jadi kalau dipakai sebagai ISO 100, dia over 2 stop, 2,5 stop, sebagai ISO 1000, dia under 1 stop. Jadi dia main korelasi under over di push dan pull sedikit itu. Ini ternyata ini film yang luar biasa ya. Ini suatu jejak fotografi yang cukup unik. Tapi ini nggak diteruskan karena digital keburu masuk ya. Jadi ini nggak diteruskan. Keburu mati sama digital. Ya film ISO-nya suka-suka lo, ya suka-suka lo. Lalu tunggu. Nah ini juga nih. Ini 200 mayat kira-kira dari toko Jogja di Klender yang terbakar di mall itu. Ini kerusuhan Mei ya. 98 ini saya nggak habis pikir. Anda bayangkan ya, Anda ratusan orang masuk mall, tiba-tiba bisa terperangkap mall terbakar yang mati 200 lebih. Ini sampai sekarang masih misteri ya. Masa apinya langsung gede, itu kan mencurigakan kan? Iya. Ya ini tapi udahlah, itu udah masa lalu, bukan urusan saya nggak mau. Saya tidak punya otoritas untuk mempertanyakan atau menggali-gali ya. Tapi intinya adalah orang jarah toko tiba-tiba terbakar dan 200 orang bisa mati terperangkap, itu kan agak aneh menurut saya. Itu udahlah itu. Tapi ini dihitam putihkan karena seram. Tetapi Anda googling deh.
Toko Jogja, Klender, Kerusuhan Mei. Foto ini exactly this picture. Sampai orang-orang kanannya persis breeder color. Ya mungkin mereka dulu ada yang peneliti beli di Kompas ya. Kompas jualnya frame ini lagi itu kan persis. Coba ada googling, uh, ini foto ini. Ivan bilang ISO 500 ya, kira-kira ISO 500 lah. Saya menduga 640 karena 640 itu angka sakrel ya waktu itu ya. ISO 640 itu ISO keramatnya Kodak. 500 masuk akal, Van. 500 ke 640 kan cuma setengah stop, nggak sampai tuh. Ini foto saya yang untuk komersial Karpov, Human Interest, olahraga deh. Ini Steffi Graf juara. Saya mau motretnya dari tribun penonton ini. Dari pengalaman saya sebelum nulis. Pakai tele panjang dong. Kenapa? Pakai tele panjang dong kalau dari tribun, Bang. 300 saya pakai ini. 300. Dari tribun fotografer, background-nya langit. Ini saya setinggi Graf. Tapi dari sisi yang berseberangan. Background-nya malah penonton dengan blur gini ya. Iya. Ini pakai diafragma 4 ya. Saya pakai diafragma 4. Seperti itu. Jadi ini justru saya tidak ambil posisi sebagai fotografer, saya ambil posisi sebagai penonton. Nah ini juga foto saya yang mengesankan olahraga. Ini tim nasional terjun payung Indonesia. Salah satu, ini yang paling bawah ini Pinkan Mandagi ya. Ini Pinkan yang paling bawah cewek. Yang ini Kairuna Suha sama Firman. Ini Andri, yang di atas ini Andri. Ini keluarga Mandagi yang beberapa meninggal ya. Meninggalnya karena gitu juga. Meninggal terjun payung semua, keluarga Mandagi. Keluarga terjun payung betul. Jadi ini saya motret dari pesawat, exactly the same pesawat yang sama persis ya. Tanpa jendela, tanpa pintu gitu. Jadi bayangkan kalau miring bisa terlempar kan. Jadi saya diikat habis-habisan di pesawat itu. Karena pesawatnya juga manuvernya kencang ya. Manuvernya kencang sekali. Dan ini saya baru tahu, saya motret di atas, gitu kan. Terus turun mendarat, nungguin lebih dulu daripada penerjunnya kan. Mendarat, langsung saya mau motret di bawah. Ternyata di atas dingin sampai bawah. Jadi beku, ngembun, nggak bisa motret. Jadi nggak mudah motret. Tapi ini adalah pengalaman saya motret terjun payung dari udara ya. Tadi udah. Nah ini saya motret terjun payung, saya ikut terjun. Jadi ini pengalaman saya masih muda ya. Kalau sekarang saya adunting, aku berani ya. Jadi saya digendong seorang penerjun dari Amerika Serikat. Mereka lompat, terakhir saya ikut lompat, sebelum jauh saya jebret. Jadi ini mereka di atas saya, gitu ya. Gitu. Karena saya lebih berat ya, mungkin lebih melaju. Jadi saya ditarik kepala saya sama yang gendong saya, terus saya lihat ke atas, saya motretin ini. Ini saya motret sambil terjun, ini jadi HL Kompas juga. Kejuaraan dunia terjun payung di Jakarta dan Lombok. Ini saya ikut terjun, pakai kamera pocket Fuji, di lakban di lengan kiri saya. Ini kalau saya mungkin nggak berani ya. Itu foto terjun saya, foto olahraga. Nah kalau panggung ini sekarang lagi hits ya. Ini foto saya di komentarin orang nih. Krisdayanti sama Anang masih gandengan ya. Ini Anang, untuk kasus sekarang juga. Itu tahun berapa terjun payungnya saya terjun payung digendong 1991 ya. Kalau yang terjun payung yang di Australia 1992 ya. Masih muda banget lah, saya masih umur 31, jadi masih berani lah terjun. Ini Krisdayanti sama Anang ya, ini di Medan saya motret, itu masih rangkulan ya. Kasus sekarang lagi rame, ini di Twitter sambutannya meriah ya. Nih Mas Dinitio, posternya malah ganggu, itu pilihan Bang Arbain. Aku kan takut sama yang lebih tua, ngikut. Nah ini foto Dave Mustaine ya, Megadeth main di Medan. Tahun berapa di Medan ya. Di Jakarta Bang? 2001. Okay. Jadi saya waktu motret Megadeth ini, handphone saya tuh berdering-dering, saya nggak denger ya. Saya motret Megadeth, saya asik sendiri motret. Ternyata perintah dari Jakarta, malam itu juga harus ke Nias banjir bandang. Jadi saya habis motret ini, baru tahu ada 30 lebih miss call, saya telepon ke Jakarta, diperintahkan malam itu juga ke Nias. Saya sampai Nias besoknya pagi jam 7 pagi saya sampai Nias, langsung nyebrang ke Nias banjir bandang waktu itu. Megadethnya di mana waktu itu? Di Stadion Medan, Stadion Teladan. Oh di Medan. Dan ini saya baru tahu bahwa saya kan dapat all access ya. Saya sampai dekat ini motret, saya masuk belakang panggung juga. Ternyata grup-grup main itu ada gitaris backup, ada vokalis backup. Jadi
vokalis utama itu kalau suatu ketika dia capek, dia cuma kayak lip sync itu di belakang ada yang nyamber supaya tetap kontinu nyanyi. Gitar juga di belakang, dia kadang-kadang tangannya lepas, gitarnya tetap bunyi, ternyata ada yang main gitar di belakang panggung. Edan. Jadi Settingan, Rodi itu settingan juga. Di musik settingan juga bukan di panggung. karena tangannya kan ada kalau dia chordnya nggak kejangkau, dia diam aja di belakang yang memainkan. Jadi makanya kalau the chords, the Cranberries ya, Cranberries kan cuma gitar, bass sama drum kan. Iya. Anda dengar ada suara organ segala kan, itu ada pemain musik Betul. di belakangnya, ada gitaris ketiga, gitaris keempat segala ada. Jadi ada pendukung lah, pemusik pendukung, karena nggak mungkin dia bisa nggak meleset chordnya segala karena mendukung. Oke, ini Megadeth di Medan, saya dimarahin David Mustaine waktu jumpa pers, saya ngobrol sendiri, saya dimarahin. Oke, sekarang foto komersial. Nah, ini juga nih. Kalau Anda ini udah 5 jilid ya, ada satu lagi batik Jawa ya, batik Solo. Buku batik ini saya motret juga. Ini komposisinya nggak ada komposisi-komposisi yang semuanya kelihatan dan tajam. Ini yang saya pernah debat soal fotografi digital sama film bagus mana. Ini saya itu 30 tahun pakai film. 30 tahun pakai film. Waktu bikin buku ini tahun 2003-2004 ya, masih setengah film setengah digital. Saya nyoba film nggak sanggup untuk merekam detailnya batik ya. Kalau pakai 135. Saya mesti pakai medium format pun belum nyampe, harus large format, repot. Akhirnya saya pakai, saya ngomong merek ya, 5D Mark II, 2006 nih, 2006, saya pakai 5D Mark II. Saya pakai digital karena saya udah nyoba segala macam, film nggak akan ngejar. Jadi ini saya Pak. Nah, Bang, sehubungan dengan apa yang Abang sampaikan masalah film dari ke digital, ini ada pertanyaan dari One Sutter nih. Setelah bergantinya fotografi ke digital, dan high burst frame per second dan segala kemudahannya, apakah ada degradasi dari sisi kualitas? Ya enggak dong, harusnya enggak dong. Kita dipermudah ya, kita makin bagus harusnya. Kalau sekarang ada orang yang tidak mensyukuri nikmat ya. Sekarang nggak enak, langsung tahu hasilnya. Lah, masuk menderita kok seneng. Kalau saya tahu hasilnya ya seneng itu loh. Belum pernah sih ngalamin film nggak gulung. Jadi banyak orang yang lucu ya. Kalau mudah itu jelek, maunya susah. Wah, gampang nggak enak itu. Matasan hidupnya susah terus gitu. Kalau saya maunya kalau bisa gampang kenapa susah gitu loh. Tapi ada orang kalau bisa susah ambil susah. Ya dulu kayak Air Terjun itu kan susah banget. Sekarang enak banget yang sekarang gampang banget. Jalannya dibenerin, malah marah ya. Jangan dibenerin marah-marah. Kecuali jembatan Pundong ya. Jembatan Pundong di Jogja itu begitu di beton kan secara fotografi nggak menarik kan. Kalau jembatan itu kan objek. Kalau misalnya ke air ya. terjun kan akses. Jadi kalau aksesnya lebih sulit, dianggap nanti outputnya nih akan luar biasa nih. Heroik gitu kan. Pakai auto nggak mau, karena pakai auto gampang kan. Aku mau pakai manual. Ya janganlah. Karena foto kan bukan soal proses. Betul, yang penting output. Oke, lanjut Bang. Nanti aku potong lagi kalau ada yang nanya lagi Bang. Kok joginya lucu, emangnya Ipa kelihatan di mana tadi? Tipah lewat tadi Tipah, aku diam aja. Tipah, Tipani. Oke Bang, lanjut lagi Bang tadi yang di... Waktunya udah tinggal berapa menit nih? Cepetan. 12 menit lagi. Waduh, gila. Kalau ngecap itu nggak kerasa ya. Tunggu, cukup nggak materinya nih? Halo Om Abeng, apa kabar? Ya, apa kabar baik. Enggak, ada Om Abeng Taswin. Oke, Bang Asben gila tuh, yang manasin saya Brompton. Saya pertama kali lihat Brompton punya Pak Abeng. Saya pertama kali tertarik punya Brompton. Oke, jadi saya masukin materi aja. Saya nih kalau nggak masuk ya. Ini saya beberapa foto peristiwa yang saya cukup banggakan ya adalah ini. Ini tawuran di Tanah Abang nih. Tawuran anak SMP lagi. Ya, jadi waktu foto ini saya posting di Twitter. Twitter tuh sekarang ternyata foto high res ya. Ini 4.000 kali 3.500. Saya download lagi 4.000 kali 3.500. Jadi Twitter itu sekarang high res banget. Jadi kalau ada foto-foto saya di Twitter ada download itu high res semua ya. Sampai ada yang nge-zoom sepatunya, kalau saya lupa yang mana ya. Ini sepatunya keren-keren. Jadi ini foto-foto tawuran SMP di Tanah Abang. Ada Mbak Celurit segala ya. Ini foto peristiwa saya yang cukup benar tahun 99 tawuran di Tanah Abang. Ini Panglima Gam jadi HL Kompas ini. Jadi HL Kompas upacara GAM ini Tengku Darwis Jenip ya, pakai baret Kopassus katanya dia ya dapat
dari perkelahian. Ini Abdullah Syafi'i, ini pengawal-pengawalnya ya, pengawal. Katanya ini sangar, tasnya Mimeo, tasnya Mimeo. Jadi lucu. Tasnya tas remaja ya. Jadi bawa AK-47 ya, bawa AK-47, wajah sangar, semua tempur semua lah. Tasnya Mimeo. Mimeo. Ya, Mimeo, ya, tasnya remaja. Tapi itulah sisi uniknya ya. Ini presidennya Gus Dur, ada Pak SBY. Ya, ini foto di Aceh tahun 2000 ya. Pak SBY masih menterinya, stafnya Gus Dur ya, saya lupa jabatannya apa ya. Ini ada Gus Dur, ada Pak SBY. Ini prosesnya tadi yang manja tadi ya, ini proses sebelum sampai atas tadi. Ini Pak Harto diperiksa di Kejaksaan Agung tahun 99. Yang lucunya adalah Pak Harto melambaikan tangan naik mobil Jeep Mercy, keluar dari Kejaksaan Agung sampai lampu merah Kejaksaan Agung, tahu kan? Ada tukang ngamen. Iya, kita potret lucu banget. Tukang ngamen minta ke presiden. saya sakit botol itu. Tukang ngamen maju. Ini Bu Mega pakai hijab di Aceh. Di Aceh. Jarang Bu Mega pakai hijab ya. Ini Pramona Edi, almarhum yang meninggal belum lama ya. Iya. Ajudannya masih Kolonel Pramona Edi, ajudannya Bu Mega. Itu Melinda, bekas penyiar TVRI, jadi istrinya Gubernur Aceh Abdullah Puteh waktu itu. Ini Bu Mega pakai hijab sama Melinda Puteh. Ya. Terus Melinda itu. Nah, Teguh Malinda ya. Ini komposisi ya. Ini gempa dan tsunami di Maumere, di Flores tahun 1992. Ini wide angle-nya, long shot-nya. Ini close up-nya ya. Jadi komposisi adalah masalah Anda mau ngambil berapa gitu loh. Ini adalah masalah komposisi kan. Ini waktu dia si tentara ini maju naik ke gedung sambil close up ya. Ini masalah komposisi, pemikiran komposisi, pemikiran kita ngomong apa. Oke, itu juga lalu wah, ada satu kelupaan masukin saya. Tunggu, portrait, Tombelo, traveling udah semua. Karpov. Nah, kalau Anda main catur, Anda pasti tahu Anatoly Karpov ya. Jadi Anatoly Karpov itu tahun 93. Tapi pernah dikalahkan sama Grandmaster kita dong, sama Utut ya, iya. Karpov. Ini saya masih muda nih. Itu Karpov, Karpov. Yang ini kayak Mr. Bean ini sekondanya, kayak Mr. Bean ya, betul ya. Kayak Mr. Bean ini Karpov, Anatoly Karpov. Nah, ini sulitnya adalah Karpov waktu itu Rusia lagi terjadi gejolak pembunuhan politik itu ya. Iya. Yeltsin yang naik ya. Pokoknya Karpov untuk ditanya itu dia tahu, pasti tanya Yeltsin. Dia minta pembayaran tinggi sekali, $10.000 waktu itu. Media lain nggak ada yang berani. Nah, Kompas waktu itu ya tahun 93 lagi masih kaya ya, ekonomi waktu itu masih bagus, dolar 2000, masuk ke Sparangon bilang bayar $10.000. Kita bayar $10.000, selesai wawancara dibalikin sama Karpov. Saya cuma nguji kamu serius atau tidak. Jadi Kompas dapat karena gratis. Oh gitu? Iya, $10.000 itu hanya dibalikin sama dia. Saya nggak cari uang dari ginian. Saya hanya tahu kamu serius atau tidak. Jadi kalau boleh bayar $10.000 berarti kamu memang serius. Iya. Kan semua koran kan daftar wawancara kan, ya nggak? Betul. Ratusan semua pasti ingin wawancara, apalagi Rusia lagi bergejolak waktu itu. Jadi Karpov nyarinya dengan itu $10.000. Besoknya waktu keluar di Kompas, gila Kompas bayar $10.000, kita diam aja, padahal dibalikin duitnya ya. Ini haknya Kompas ya. Itu haknya. Saya kecewa pada Yeltsin, tapi saya tetap warga Rusia. Jadi ini wawancaranya politik banget ya, berat, serem ya. Jadi ini Karpov, ini foto yang saya plot adalah ini, saya main sama Karpov. Berapa langkah saya kalah sih. Jadi saya motret. Jadi seakan-akan saya berhadapan sama saya di Hotel Hilton. Ini dia dan sekondanya itu ya, dan tim sekondanya. Ini Karpov waktu wawancara ya. Klisenya udah agak rusak ya, warnanya kehijau-hijauan. Oke, pertanyaan silakan. Jadi itu yang tanggung, kalau saya masih foto lain tanggungnya. Ini juga nanti minggu depan kita ngomong komposisi aja ya, ngomongnya. Kita ngomong komposisi aja ya. Yang sederhana dan abstrak. Oke. Komposisi sederhana dan abstrak menurut Arbain Rambe ya. Oke, teman-teman, ini sebenarnya kita sudah lewat 1,5 jam, ini mendekati 2 jam ya. Jadi kita punya waktu tinggal 4 menit ya. Mungkin secara formal saya akan tutup obras malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Yang pastinya sama buat Bang Arbain ya, udah sharing ilmu, sharing wawasan. Wah, 234 pertanyaan pas di Samsu. Di Samsu pertanyaannya 234.
Ji Apa itu? Samsu. Di kanan atas ini 234 tadi. Ji Oh Samsu. gitu. Oh iya. Betul betul betul. Ya, kalau soalnya saya nggak akan bacain, Bang Bain punya foto Brad Pitt nggak katanya? Saya Brad Pitt. Ya, jadi terima kasih teman-teman udah join. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang penting semangat kita di Obras itu tetap dari awal kita ngobrolin santai, ngobrol santai. Kita kan bukan workshop juga sih soalnya, Bang Bain ya. Tapi Ya. setidaknya bisa membawa sesuatu bermanfaat lah buat teman-teman gitu. Bang Abain mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan masalah sesuai dengan topik ini kepada teman-teman. Ya, topik saya adalah Anda kalau nonton ini berarti Anda suka fotografi. Cintailah fotografi, jangan terbebani macam-macam ya. Artinya kalau jadi amatir itu malah lebih enak loh, beli-beli aja. Saya kemarin kan nge-tweet ya, kalau Anda mau fotografi itu bagus, kameranya jangan gampang dapatnya, pakai nabung dulu itu menikmatinya beda banget loh. Nabung, wah, semua dipikirin ya, semua hati-hati. Dulu zaman film itu kita berhemat, zaman sekarang digital agak nggak seru memang ya. Tapi menurut saya ya, jangan terbebani apa-apa. Kalau Anda memang belajar aja. Jangan, oh udah lama nggak hunting. Jangan terbebani waktu juga. Kalau lagi malas ya malas aja biarin gitu ya. Maka ikutlah komunitas. Komunitas itu membuat Anda terpacu. Pergi lagi, diajak lagi motret, lagi capek, yang lain motret, wah dapat ide lagi gitu loh. Jadi fotografi itu nikmatilah sebagai hobi juga menyenangkan, sebagai way of life juga menyenangkan. Bawa kamera kemana-mana, handphone juga kemana-mana itu, apapun kita rekam lah. Mungkin sekarang nggak menarik, 10 tahun lagi bisa jadi yang luar biasa. Itu surprise yang menurut saya Itu kalau ngeliat sangat foto-foto berbeda. Bang Bain tadi, ya kan? Mungkin zamannya dulu, Iya, saya tahun 98, Bang Bain motretnya SBY, segala macam. Buat saya sih iya biasa biasa aja. banget kan? Tapi sekarang Iya, gitu kan, kayak foto Pak Harto zaman dulu memang. gitu kan. Nah itu jadi luar Iya. biasa sekarang. Nah itulah itu Teman dari saya, teman saya, mm, teman saya Laksmi Dewanti, bekas Kompas ah, ya, itu nyesel ah. pernah suatu hari di kafe di Solo, depannya Jokowi. Waktu itu bukan siapa-siapa ya. Terus itu dia Saya bisa, punya, saya punya iya, waktu di Solo beberapa foto shoot Jokowi sampai Jokowinya kampanye gubernur. Saya punya. Saya nggak pernah berpikir jadi iya. presiden kan, tapi saya punya Emang itu. Nah, itu memorinya. makanya surprise. Iya betul. Oke, itu quote dari Bang Bain ya. Salam dari Jadi Sumbawa juga, Lensa Sumbawa. teman-teman Oke. yang saya nggak bisa mention namanya dari tadi, banyak banget ya. Makasih banget. Kita sampai jumpa Kamis minggu depan. Terus mungkin tapi Sabtu juga kita mau promote ini acara dari komunitas Jogja ya, hari Sabtu. Teman-teman bisa lihat di IG saya sama IG-nya Bang Salam dari Arbain. Semarang. Itu ada acara tapi masalah fashion fotografi ya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Salam sejahtera Pasuruan. buat teman-teman semua. Biar mati sendiri ya Bang. Iya. Biar mati sendiri sambil nyapa Kamera apa teman-teman. yang betul itu jurnalis nggak ada, semua kamera bandel ya. Kalau bandel nanti nggak mau motret lagi. Jadi nggak pernah ada barang yang absolut ya. Dia mungkin kuat badak tapi warnanya nggak bagus misalkan itu. Jadi kalau ada barang yang absolut pasti semua orang tahu itu aja. Jadi jangan pernah cari apa yang terbaik itu jurnalistik, semua yang ada terbaik. Tuh, kapan bisa kopi darat? Oh, ayo kita ngopi-ngopi. Udah boleh ngumpul kok sekarang. Kayak orang Senayan, di penjara biasanya Senayan. pakai papan kaca. Makasih juga Kang Cece. Itu anjing itu tipah namanya. Nama sertifikatnya Tifa. Nama keren dari Inggrisnya Tiffany. Enggak, Tifa, Tiffa dari Kira breedernya. Tiffany. Dia bersaudara dua, satunya Yuna, Yunna. Waktu dua-duanya tak pelihara, Tifah sama Yunah dari Jawa. Aku juga lupa komunitasnya apa, ditanya komunitas Jogja. Nanti lihat di IG ku deh. Itu ya Mas. Jadi hari Sabtu ya tanggal 27. Jason Yu, apa kabar? Jason Yu itu kan kalau dapat yang lucu-lucu selalu diumumkan saya di Facebook. Bang, 4, 3, 2. Ada.